Halo, ketemu lagi dengan gua Semi Not a Slim Boy, masih di Komik Wannabe. Kali ini sudah memasuki episode yang ke-25. Tidak terasa juga lah. Kalau bagi gua, bagi lu mungkin nggak terasa. Bagi gua terasa ya, mempersiapkannya cukup lama, serius, dan mudah-mudahan banyak komik yang terbantu dan juga penikmat stand up comedy yang juga terbantu lah ya. Yang jelas episode ke-25 ini akan membahas tentang sumber inspirasi daripada komik dalam melakukan sebuah performance stand up comedy tentunya. Dari manakah sumber inspirasinya? Apakah dia berbentuk fakta atau hanya imajinasi belaka? Saksikan terus di Komik Wannabe, tetap di Not a Slim Boy TV. Oke, gimana tadi bumpernya? Keren kan ya? Iya, keren dong. Jadi langsung saja to the point, dan gua untuk lebih detail gua sudah menyiapkan beberapa catatan. Kita lihat dulu catatan gua. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu ada dua jenis materi dalam stand up comedy. Stand up comedy ini kan verbal. Ketika kita menyampaikan sesuatu secara verbal, akan ada dua jenis materi yang kita sampaikan kepada audiens. Yang pertama adalah materi storytelling atau menyampaikan cerita, dan yang kedua adalah materi yang bersifat opini. Ya bisa dari cerita juga, tetapi di situ lebih kental opininya. Ya gua adalah orang yang lebih sering memakai jenis yang kedua, yaitu memberikan opini, karena menurut gua lebih kuat atau orang lebih tertarik untuk mendengarkan apa opini gua. Sedangkan soal storytelling, kebanyakan itu orang tuh melakukan storytelling tentang dirinya. Mungkin gua tidak terlalu menarik ya hidup gua untuk diceritakan kepada lu, dan gua juga mungkin nggak mau terlalu banyak terbuka pada lu. Jadi ada orang-orang yang materinya storytelling mungkin karena hidupnya menarik untuk diceritakan kepada lu. Atau mungkin juga opininya tidak terlalu menarik ya. Tidak punya opini yang kuat seperti beberapa komik yang maksudnya seperti gua. Ya jadi oke, gua udah mulai songong, artinya lu harus bedakan antara storytelling dan opini ya. Yang lebih bagus adalah highly opinionated. Ada orang yang memiliki opini yang kuat, dan biasanya kalau kuat dan lucu itu adalah sesuatu yang pecahnya seabrek tanpa batas dua lah gitu lah ya. Yang berikutnya, setiap penampilan komik pasti mengandung fakta dan imajinasi. Nggak mungkin hanya fakta doang. Tetapi fakta itu tidak bisa dihilangkan dari penampilan seorang komik. Karena komik, seperti gua sudah berulang-ulang bilang di episode sebelumnya, adalah komik itu adalah seorang seniman, dan seniman itu harus punya concern ya. Istilah Radit itu keresahan ya. Jadi concern ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, fakta yang terjadi misalnya kalau lu remaja, kehidupan remaja, kalau gua berkeluarga, fakta yang terjadi dalam kehidupan hubungan suami istri, hubungan antara ayah dan anak, seperti itu. Jadi ada fakta. Fakta itu kemudian diolah, ya kan? Karena menurut gua kalau hanya kumpulan fakta, apa bedanya dengan detik.com gitu. Ya, tapi fakta tidak bisa dihilangkan. Hanya kalau semuanya fakta, ya apa bedanya dengan membaca detik.com? Detik.com semuanya fakta nggak ya? Itu masalah lain. Tapi yang jelas itu. Jadi fakta itu harus lu olah. Nah, disitulah butuh imajinasi. Ya, kadang kita punya fakta tentang lucu. Kadang kita punya fakta yang lucu, bukan tentang lucu ya. Kita punya fakta yang lucu, itu bukan punchline. Karena fakta yang lucu, mungkin semua orang yang ada di ruangan itu sudah tahu. Misalnya soal cabai-cabean. Cabai-cabean itu adalah fakta yang lucu kok. Cewek-cewek seperti itu yang berbaju ketat, anak-anak yang istilahnya ya baru-baru puber gitu disebut cabai-cabean sih. Itu kan sebuah fakta yang lucu, tetapi everybody knows about that thing. Jadi
Lu harus olah dengan imajinasi lu, bagaimana itu bisa diolah lagi menjadi sebuah punchline yang lebih lucu. Jadi ingat, fakta yang lucu, walaupun dia lucu, bukan, menurut gua itu bukan sebuah punchline. Artinya kalau itu pun membuat tertawa penonton, itu bukan sebuah punchline yang baik. Nah, banyak orang yang berhenti di titik itu. Dia hanya menyampaikan sesuatu fakta, memang lucu, dan dianggap itu sudah punchline. Gitu. Jadi sebenarnya ya lu harus olah lagi, itu baru setup kalau menurut gua. Jadi harus ada imajinasi. Contoh, gua suka pakai contoh materi teman gua Aco. Aco pernah cerita tentang WC sekarang yang keluar air sendiri, nyemprot air sendiri. Itu fakta yang terjadi sekarang, bahwa banyak WC yang sudah otomatis di kota-kota besar sehingga airnya nyemprot sendiri. Lalu dia menggunakan salah satu teori berimajinasi, yaitu what if. Ya, bagaimana bila ya di masa depan, ya dia bilangnya jamban. Jamban itu bukan hanya mengeluarkan air, tetapi nyebokin lu. Itu sudah lucu. Baru dia ekstrapolasi lagi, dia tambah lagi punchline, karena Aco memang keren, diksinya juga keren. Lu bisa search di di YouTube penampilan dia soal ini gitu ya. Imajinasi bukan hanya soal khayalan loh. Ketika ada dua fakta dan lu tabrakin, dan fakta itu sesuatu yang masyarakat tahu, fakta A dan fakta B, ketika lu tabrakan dan lucu, itu sesuatu nilai lebih, dan menurut gua itu di atas sekedar imajinasi khayalan. Contoh materi gua. Ketika gua mengkritisi gerakan dog are not food, katanya anjing itu ketika sebelum disembelih, dia akan getok dulu kepalanya. Nah, lu tahu bahwa faktanya pecel lele juga seperti itu. Jadi ketika gua dikritik, bang lu kejam, anjing itu sebelum disembelih kan digetok dulu kepalanya. Gua bilang dia belum pernah makan ke warung pecel lele, orang langsung ketawa. Karena banyak orang yang tahu ke warung pecel lele, kepalanya juga digetok. Nah, itu dua fakta yang digabungkan, itu bagian dari imajinasi. Jadi imajinasi bukan hanya khayalan, tetapi ketika lu menggabungkan dua fakta yang tidak terpikirkan oleh orang, itu juga bagian dari imajinasi. Lalu ya jadi itu aja ya. Jadi kesimpulan gua adalah bagaimana imajinasi lu bisa sedemikian liar. Satu, ya seniman harus imajinasinya sangat liar ya, dan serahkan ke penonton untuk menilai lu, jadilah diri lu sendiri. Tetapi seperti judul daripada stand up gua, yaitu Tanpa Batas. Memang imajinasi lu liar dan tanpa batas. Tetapi apa yang membatasi lu selain nyali adalah lingkar otak lu, wawasan lu. Kenapa sepertinya imajinasi lu terbatas? Karena wawasan lu cuma segitu. Kalau lu mainnya di kampung lu, maka imajinasi lu akan sekitar kampung lu. Kalau lu membacanya hanya beberapa, 5 buku, maka imajinasi lu adalah tentang 5 buku itu. Kalau menurut gue ya. Jadi tambah wawasan lu. Tidak mesti dengan membaca, ya karena tidak semua orang suka membaca, bisa dengan bergaul, bisa dengan menonton, apapun yang menambah pengetahuan lu. Menurut lu orang mungkin tidak penting ya, tetapi bisa saja itu penting. Gua barusan kemarin gua bicara dengan anak gua beli bajigur di depan komplek adik ipar gua bicara dengan tukang bajigurnya. Ada informasi menarik dari dia. Jadi bicara dengan sebanyak-banyaknya orang, karena lu komik itu sangat verbal, dan kalau komik yang pendiam, menurut gua sebaiknya diganti profesi jadi pantomim aja. Oke, ya. Yang jelas, jangan pernah lewatkan episode dari Komik Wannabe di Not Slimboy TV. Itu akan menambah wawasan lu. Lu gak usah baca banyak buku, lu nonton ini udah gua sarikan. Oke, berikutnya seperti janji gua akan membahas video-video yang masuk. Kebetulan ada satu video yang masuk dari Dani Maulana dari Banten, komik dari Banten. Dia minta penampilannya di Baraya TV ya. Ini TV lokal di Banten, hebat juga, punya acara stand up komedi, dibahas. Oke, kita saksikan dulu beberapa cuplikan. Dani Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Baraya TV, apa kabar? Gimana acara malam tahun baruannya kemarin? Seru kan ya? Seru ya? Ada yang baru bakaran ikan,
Ada yang bakar-bakaran ayam, bakar-bakaran rumah, bakar-bakaran mantan, bakar rumah mantan. Banyak seru pasti kan ya. Kenalin, nama gua Dani Maulana, si Karung Goni. Kenapa gua dipanggil si Karung Goni? Karena gua nggak mirip Zoro yang ada di acara Koan. Oke, di awal Dani mencoba memperkenalkan diri, terus ada nickname dan sebagainya. Kalau menurut gua apapun perkataan dari komik itu harus ada tujuannya. Tujuannya itu mengundang kelucuan. Jadi Dani memperkenalkan dirinya, kalau memang tidak ada lucunya ya cukup sampai Dani saja. Tetapi dia mengeluarkan nickname dan sebagainya dan pancelannya kurang lucu. Jadi kalau menurut gua ya langsung aja ke materinya gitu, nggak usah perkenalan nama gua ini, anak keseberapa, nama julukan gua ini, terus pancelannya ya biasa aja gitu. Jadi ya hati-hati bahwa perkenalan itu ya bisa jadi boring juga dan itu adalah menentukan orang ini mau terus atau enggak nonton lu. Padahal sebenarnya mungkin lu bisa lucu ke belakangnya ya. Jadi awal yang baik itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan, apalagi kita adalah komik yang belum terlalu dikenal oleh audiens. Lalu Tapi nyari tempat nongkrongan di Serang itu susah. Akhirnya gue mutusin buat nongkrong di Stadion Maulana Yusuf. Apesnya gue ketemu spesies cewek baru, namanya cabe-cabean. Ya, gue digodain gitu kan, terus dibelai-belai, rambutnya dikepang dua kayak Elip. Bingung ya. Ketemu cabe-cabean bikin bete. Akhirnya untuk terhindar dari godaan cabe-cabean yang terkutuk, gue nongkrong di depan kampus IAIN. Apesnya ketemu spesies cewek paling terbaru, Umi-Umian. Ada yang tahu Umi-Umian nggak di sini? Umi-Umian? Umi-Umian itu adalah spesies cewek baru, mirip-mirip sama cabe-cabean tapi dia berhijab. Iya beneran. Mereka itu nih, yang Umi-Umian ini nih, kalau pacaran pakai konsep syariah. Nah ini soal cabai-cabean tadi kan, cabai-cabean itu adalah fakta dan tidak diolah oleh Dani gitu. Ya berhenti di situ itu masih punchline gitu. Dia menganggapnya sudah, itu masih setup tapi sudah dianggap sebagai punchline. Tapi ada tapinya. Gue juga nggak selalu mengkritik. Ada bagusnya dia terselamatkan tentang fakta lain yang namanya umi-umian. Jadi cabai-cabean dan umi-umian. Gue baru tahu tuh soal umi-umian. Dia olah dan itu jadi lucu. Ini seperti menggabungkan dua fakta. Gue nggak tahu umi-umian itu ada atau enggak. Ini fakta baru atau imajinasinya si Dani. Tapi itulah contoh bahwa dia menabrakkan dua fakta atau dua hal yang berbeda menjadi satu gitu kan. Lalu dikompres. Lo harus bisa berimajinasi lagi tentang umi-umian ini. Karena ini sebuah fakta yang lucu ya. Ada seorang yang religius ya, tapi kelakuannya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak religius, cuman busananya yang berbeda gitu. Ini ada sebuah kritik sebenarnya ya. Bagus Dani yang ini. Statusnya bukan jomblo, tapi janda sebelum menikah. Kirain mau balikan nungguin masa idah. Satu grup sama Tohir itu. Satu grup sama Tohir ini. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih ya buat Baraya TV keren udah ngadain acara ini. Oke, Dani ada ngebom di beat yang ini. Ya gimana pun ngebom tidak termaafkan. Tetapi ada satu hal yang bagus, dia melakukan bomb slide dengan memuji stasiun TV. Memuji venue, memuji stasiun TV, memuji audiens. Itu salah satu teknik bomb slide karena minimal lu dapat tepuk tangan. Ya kan, menyelamatkan. Menurut gue ini sesuatu yang bagus. Terlihat Dani sering banget latihan sehingga udah nggak kaku. Walaupun penampilan dia sudah tidak terlalu lucu ya, tapi nggak kaku. Bunyi lagi HP gue. Nggak kakunya itu udah bagus ya. Dan bomb slide ini kelihatan dia sangat mumpuni dalam hal ini. Ketika dia bicara tidak mendapatkan tawa, dia melakukan bomb slide dengan memuji stasiun TV-nya dan semua orang tepuk tangan. Tapi jangan sering-sering. Kalau isinya satu set isinya tuh puja-puji semua ya itu namanya bukan stand up comedy, itu namanya puja-puji lah ya. Itulah pokoknya ya. Oke, jadi tingkatkan lagi imajinasi lu. Contoh, kalau lihat ya, ingat ya satu ini bahwa fakta lucu itu bukan punchline. Harus lu olah lagi. Ya, harus lu olah lagi. Itu harus, bukan sebaiknya, harus. Contoh gue punya fakta lucu tentang semut. Ya, semut itu katanya, ya gue baca aja ya di buku pintar gitu. Kalau disemprot oleh cairan serangga, dia akan jatuhnya kalau dia di tembok gitu ya, dia akan jatuhnya ke sebelah kanan. Ya. Lalu gue berimajinasi, gue coba gitu ya. Ini nggak gue lakuin, tapi itu adalah salah satu teknik bercerita ya. Gue coba di rumah.
ya orang akan tahu bahwa gue sedang berimajinasi gitu ya, dari gaya gue, gestur gue. Gue nggak perlu bilang gue berimajinasi nih, gue coba, enggak. Tapi gue coba di rumah, gue semprot semutnya, ternyata nggak semuanya jatuh ke kanan loh, ada beberapa jatuh ke kiri. Ini gue rasa kok semutnya komunis.